Baca Pres Prabowo Subianto mengaku heran dengan sikap politisi di Indonesia yang sering tak konsisten. Menurut Prabowo, sikap politisi seringkali berubah dalam waktu singkat. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Ini loh repotnya. Kalau punya capres usianya sudah lansia. Sudah 72 tahun. Loh, saya juga lansia. Jangankan cawapres, pengurus partai politik saja harus tahu diri nih. Waktunya menep. Lah bos saya sudah tidak bisa, tidak mengendaki, ya berhenti saya. Paripurna, leren wis kesel jarene. Nah, kebetulan ada tawaran konten di mana nih? Kebetulan suka dengan politik, ya tak jalani gitu kan. Apa hubungannya lansia dengan cawapres? Itu loh. Pak Prabowo bilang merasa aneh dengan politisi di Indonesia. Beliau ngendiko gini nih. Politisi Indonesia itu pagi tempe, siangnya tahu, sorenya jadi gaduh-gaduh. Wah, aduh, bapak sakit loh ngendika loh. Bisa aja ya, bisa menyatakan begitu loh capres koalisi Indonesia Maju ini. Dia tuh bener-bener sadar enggak sih? Kalau sebagai politisi, beliau juga introspeksi dong. Beliau juga ketua partai loh. Bukannya dia melakukan pagi tempe, siang tahu, dan sorenya gado-gado. Namanya juga lansia. Nyindir politisi, dia sendiri ketua partai. Kan kena sendiri nih. Bicara begitu di acara partai. Mau tahu siapa yang datang atau mendengarkan pidatonya? Orang-orang partai. Waktu bicara begitu, Pak Prabowo nih kayak seorang komika saja dia. Menuturkan kegelisahannya dirinya. Tapi bisa juga omongannya ini dituduhkan ke Pak Jokowi sama cawapresnya sendiri loh. Kan beberapa waktu lalu nih Pak Jokowi pernah mengungkapkan kalau anaknya itu belum layak jadi cawapres, masih muda, masih harus banyak belajar gitu kan. Nah, Mas Gibran sendiri nih. Mas Gibran pada awal disebutkan tidak cawapres. Sebelumnya beralasan belum cukup umur lah. Tegak lurus ke partai lah. Ikut perintah ibu ketua umum lah. Kenyataannya sekarang bagaimana? Kan berbeda dengan sebelumnya. Jadi bisa dibilang koalisi Indonesia Maju itu adalah koalisi tempe. Koalisi pagi tempe, koalisi siang tahu, koalisi sorenya gado-gado nih. Secara singkat nih, Ketua Umum Gerindra pengen menyampaikan politisi oportunis. Politisi yang hanya mengincar kekuasaan. Sepanjang ada peluang, dijalani. Bahkan peluang terganjal aturan hukum, aturan hukumnya yang mesti diganti. Kayak hadangan usia capres dan cawapres, kan diganti lewat jalur MK. Kenapa nggak bisa? Toh ketua MK-nya iparnya Pak Presiden. Dan di koalisi Indonesia Maju ini, koalisi gado-gado ini, isinya kan macam-macam nih. Isinya itu ada yang nasionalis, ada yang agamis, serta partai-partai kita nggak tahu tuh nih apa ideologinya. Dalam pandangan umum, mestinya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu tidak layak diperdengarkan. Bisa jadi nih batin dan jiwanya telah untuk meladeni maunya para ketua umum partai itu. Kan anggota koalisi ini ada 9 partai. Yang mendapatkan kursi di Senayan ada 4. Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar. Kalau Gerindra nih, dia nggak mikir soalnya apa. Semua patuh sama dia. Sedangkan yang lain, bisa jadi loh banyak permintaan. Belum lagi partai pendukung non-kursi DPR. Ada PBB, PSI, Garuda, dan Gelora.
serta Prima itu. Usia yang sudah 72 tahun memimpin koalisi 9 partai. Widih, gimana cara memimpinnya bila tidak pakai gaya militer? Udah jelas lah. Tidak heran waktu membahas usulan Gibran cawapres hanya butuh 2 menit, kata Wakil Sekjen PAN, Bang Saleh nih, partaunan. Apa pas mau ambil keputusan, Pak Prabowo ngancam mereka nih, sehingga pada ketakutan semua. Ini nanya loh mas, bukan menyimpulkan. Atau waktu mau memutuskan nama cawapres, video call sama Pak Jokowi, ditayangkan di layar lebar gitu, di depan semua ketua partai politik koalisi Indonesia Maju. Pak Jokowi bilang, yang nggak setuju nanti jatah menterinya tak ganti sama kader partai lain. Lah apa pada berani menolak digituin Pak Jokowi? Ngeperlah mereka. Filosofi pagi tempe, siang tahu, dan sore gado-gado mencerminkan kondisi koalisi Indonesia Maju sering berubah-ubah arah dan kesepakatan. Mereka mungkin pada protes, kan capresnya sudah dari Gerindra. Kenapa yang mutusin cawapresnya juga Gerindra? Ini Golkar termasuk partai besar. Kekuatannya, suaranya, dan kursi di Senayan tuh hampir sama kayak Gerindra. Kok yo mau saja ya dikendalikan Gerindra? Golkar di bawah kendali Pak Erlangga kayak tidak punya harga diri, terombang-ambing, tidak memiliki sikap yang jelas. Di Rakernas Golkar sudah ada keputusan ketua umum itu harus capres atau cawapres. Berani-beraninya nggak memperjuangkan di koalisi Indonesia Maju. Pak Erlangga cawapres itu minimal. Apa sekarang ini? Kader Golkar sudah nggak laku lagi. Kebesaran Golkar tinggal sejarah. Atau apa yang disampaikan Prabowo sebagai fenomena kebanyakan partai sekarang ini. Yang kesannya tidak memegang teguh ideologi mereka. Sehingga gampang bergonta-ganti koalisi, gonta-ganti dukungan. Kita tahu, sebelum ada koalisi Indonesia Maju, sebelumnya kan ada koalisi Indonesia Bangkit, isinya ada Golkar, PAN, dan P3. Lalu juga ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, isinya ada Gerindra, PKB. Koalisi yang lain itu ada koalisi perubahan dengan parpol Nasdem, PKS, dan Demokrat. Begitu koalisi perubahan mendeklarasikan Caimin jadi cawapres, peta politik ini berubah nih. Anggota koalisi ini berhamburan, golek selamatnya dewe ini. P3 nih merapat ke PDIP, mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Demokrat yang merasa dikhianati bergabung ke pendukung Pak Prabowo. Yang ditinggal PKB ke koalisi perubahan. Semacam tukar tempat saja ini loh. Selain Demokrat, akhirnya PAN dan Golkar ikut mencalonkan Menhan pula. Partai politik yang pagi tempe, siang tahu, dan sore gado-gado, ini membuat rakyat bingung serta merasa aneh. Pemilu dan pilpres kali ini begitu menggemaskan. Orang bisa seenaknya lompat-lompat partai atau diam saja dicalonkan oleh partai lain. Atau kader partai A misalnya nih, malah mendukung capres dari partai B. Kualitas demokrasi mestinya bertambah baik. Visi misinya yang nendang dong. Capres-cawapresnya yang progresif, tidak punya rekam jejak masa lalu yang negatif. Rupanya masih ada loh koalisi partai yang terus-menerus mengulang itu. Lah wong Pak Prabowo itu ikut pilpres sejak 2009 loh. Opo yo ora bosen to yo nyalonin dia. Wes. Bosen ra. Setiap 5 tahun kita bisa melihat Pak Prabowo tetap nekat maju. Maju lagi. Gerindra telah gagal melakukan kaderisasi, gagal memunculkan tokoh baru yang segar dan punya tawaran program lebih baik. Terus-terusan mengandalkan Pak Prabowo. Itu menunjukkan partai politik stagnan, tidak berjalan kemana-mana. Seperti Danton ini. Dalam pasukan berbaris itu, saat ketuanya teriak, siap, gerak, jalan di tempat, gerak. Nah ini dia, seperti itu. Akhirnya semua mandek, tidak berjalan kemana-mana. Demikian opini kali ini. Salam segeras, sampai berjumpa lagi.